Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Aisyah Umairah, NIM 2241067. Di sini saya akan mempresentasikan eh, terkait kontrak yang sudah saya pilih. Saya memilih eh, sewa menyewa ruko. Baik, saya akan share screen. Eh, yang pertama ada yang bertanda tangan surat perjanjian sewa menyewa atau ruko. Pihak pertama terkait eh, pemilik ruko tersebut ada tertuliskan nama, umur, pekerjaan, alamat rumah pemilik ruko tersebut, nomor KTP, dan nomor telepon. Yang kedua ada pihak kedua. Pihak kedua tersebut eh, orang yang menyewa ruko tersebut. Pihak pertama telah setuju untuk menyewakan kepada pihak kedua tanah berikut bangunan berupa rumah toko atau ruko berlantai dua yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sudarto, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, dengan luas tanah 75 meter persegi. Berikut ada sertifikat hak milik atau nomor sertifikat tanah tersebut. Selanjutnya, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis 15 pasal sebagai berikut. Perjanjian antara kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 bulan Mei dan tahun 2025, di mana pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko tersebut. Berikut tanah pekarangan tersebut di atas dengan nilai harga 80 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Pasal 2, pihak kedua telah memberikan uang muka atau DP sebagai tanda jadi sewa sebesar 50% atau sejumlah 40 juta rupiah pada hari Sabtu tanggal 5 Maret dan tahun 2024 dan sisa pembayaran sejumlah 40 juta rupiah akan dibayarkan pada waktu penandatanganan surat perjanjian tersebut. Pada pasal 3 tersebut, pihak pertama selaku pemilik sah bangunan ruko berikut di pekarangan Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian tersebut. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak pertama dalam memenuhi kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pasal 4, sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1, surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 5, selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini, pihak kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari pihak pertama. Pasal 6, pihak pertama bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan seperti pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pihak pertama. Pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. Pihak kedua tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor ekstern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari seperti banjir, gempa, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerisuhan, pemberontakan, dan perang. Pasal 7. Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi pihak kedua untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa, seperti listrik, saluran nomor telepon, dan saluran air dari PDAM. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 8, pihak kedua bertanggung jawab atas berlakunya peraturan pemerintahan yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya pajak-pajak, iuran restribusi daerah atau IREDA, dan lain-lain. Pasal 9, pihak kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan. Pasal 10, setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini, pihak kedua diharuskan segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kembali kepada pihak pertama, serta telah memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 7 dan 8 dari surat perjanjian ini. Pasal 11, apabila pihak pertama dan pihak kedua bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus tahukan terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Pasal 12, pihak kedua mendapat prioritas pertama dari pihak pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikut sebelum pihak pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya. Pasal 13, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan surat perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri. Pasal 14, surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun. Pasal 15, surat perjanjian ditandatangani di Amayahom Jalan MT Haryono Sari, Sidomuncul, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini alamat untuk pihak pertama. Pada hari Sabtu 1 Mei 2024 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 1 Mei 2025. Hmm, Surat ini ditandatangani di Semarang 4 April 2024. Ini ada pihak pertama,
selaku pemilik ruko Delia Aisyah. Pihak kedua, orang yang menyewa ruko tersebut ada Rangga Jimmy Orlando. Dan ini ada dua saksi, ada Erlangga Sudirman dan M. Torik. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.